tentang bilangan pecahan senilai. Ibu jelasin ya kelas 4 ya Naya tentang pecahan senilai. Mari materi pembelajaran pecahan senilai. Pecahan senilai itu ya Nak, nih. Ada yang memiliki bentuk unik, pecahan ditulis dengan menggunakan dua bilangan yang disusun vertikal atau atas dan bawah dengan tanda batas di tengah. Nih lihat, ini ada berapa kolom Nak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom, berarti dibentuk jadi pecahannya jadi 4 per 6. Dia yang kita warnai ini ada 4 kolom, tuh 2, 3, 4. Yang nggak diwarnai 2 kolom, semuanya ini ada 6 kolom, berarti 4 per 6. Lihat, misalkan 3 per 5 disebut dengan 3 per 5. Contoh lainnya 1 per 4 dibaca 1 per 4 atau seperempat. Ada contoh lain, ini bentuk pecahan lain nih, lihat deh bentuk pecahan lainnya. Sama ada yang bentuk panjang, ada yang bentuk bundar atau bola ya. Bisa kita bagi contoh 1 per 3, lihat nih kita bentuk bundar, kita pecah menjadi 3. 1 yang kita warnai, 2 yang duanya tidak, berarti 1 per 3. Ada juga contoh lainnya nih, sama seperti yang kita awal ibu jelasin. Yang keempat juga ada contoh lainnya nih. 1 per 2 berarti bundar ini kita belah 2. Kita belah 2, kita buat satunya berwarna, satunya enggak. Jadi bisa disebut 1 per 2. Yang contoh 3 per 4, lihat kita belah menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Kita warnai 3, yang putihnya 1, berarti disebut 3 per 4. Nah, seperti 1 per 10 bundarnya kita belah menjadi 10 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Jadi bisa kita sebut 1 per 10. Nah, ibu tanya untuk kelas 4, murid kelas 4, apakah dengan pembelajaran bilangan pecahan senilai hari ini sudah paham semua? Apabila kelas 4 sudah paham semua, ibu harapkan buka buku halaman 17, kerjakan tentang pecahan senilainya. Nanti ibu kita koreksi sama-sama dan ada satu kelompok dibagi 3 orang. Nanti ada perwakilan dari kelompoknya yang maju ya. Dan ibu sekarang mau belajar kelas 5 ya. Ibu harapkan kelas 4 kerjakan soalnya, jangan ribut ya anak ya. Buat kelas 5. Sekarang kita buka tentang daur hidup. Lihat daur hidup halaman 20, ibu jelaskan dulu. Untuk kelas 5 hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Ibu harapkan setelah belajar hari ini siswa kelas 5 dapat paham tentang hewan apa saja yang termasuk metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, dan beserta daur hidup. Ibu jelaskan tentang daur hidup. Daur hidup yang pertama ada daur hidup tanpa metamorfosis. Sebagai besar hewan mengalami tanpa metamorfosis, contohnya ayam. Daur hidup ayam menghasilkan anak dengan cara bertelur. Telur ayam diserami 21 hari dapat menetas. Setelah pertumbuhan bakal anak ayam sempurna. Telur menetas menjadi anak ayam. Semakin lama anak ayam tumbuh semakin besar. Yang kedua, daur hidup dengan metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuk tubuh hewan, metamorfosis dibagi menjadi 2 golongan, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna dialami hewan yang saat lahir berbeda sekali dengan bentuknya dan dengan hewan dewasa, antara lain daur hidup kupu-kupu. Yang termasuk metamorfosis sempurna contohnya daur hidup kupu-kupu. Yang termasuk metamorfosis tidak sempurna antara lain yaitu kecoa.
gembira, telur menetas menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam dewasa. Yang kedua, siklus hidup kucing. Lihat kucing. Dari anak kucing tumbuh menjadi kucing muda, dari kucing muda menjadi kucing dewasa. Yang kedua, contoh siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Lihat dari kupu-kupu, siklus hidup kupu-kupu, dia pertama telur, ulat, kepompong menjadi kupu-kupu. Yang kedua, katak bertelur menjadi kecebong tanpa kaki, kecebong berkaki, kayak yang tali. Terus katak berekor, ada ekornya dulu, baru dia menjadi katak dewasa atau imago, disebut imago. Yang ketiga, hidup nyamuk, siklus hidup nyamuk. Lihat nyamuk, dia dari telur, terus ada berjentik-jentik, lalu menjadi pupa atau kepompong, lalu dia menjadi nyamuk dewasa. Yang ketiga, contoh siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidup belalang. Lihat belalang dari telur dulu, telur dia menjadi nimfa atau tanpa bersayap. Lalu dia nimfa bersayap, masih kecil kan nggak ada sayap ya. Lalu dia menjadi remaja, ada sayapnya, menjadi dewasa, menjadi belalang dewasa. Siklus hidup kecoak. Kecoak, lihat telur menghasilkan menetas menjadi nimfa satu dulu, menjadi yang kecil. Baru dia tumbuh menjadi nimfa kedua, menjadi dewasa satu, dan menjadi yang paling besar dewasa dua. Siklus hidup capung. Capung dia dari pertama bertelur, terus menjadi nimfa dan menjadi capung dewasa. Ya, di sini tentang daur hidup hewan sudah Ibu jelaskan di kelas 5. Terus yang termasuk metamorfosis tidak sempurna dan sempurna juga Ibu jelaskan. Ibu tanya untuk kelas 5, apakah sudah paham semua tentang daur hidup hewan? Paham, Bu. Nah, sudah paham, Ibu minta untuk kelas 5 kerjakan halaman 21 tentang yang mana saja yang termasuk daur hidup hewan dan mana saja yang termasuk hewan metamorfosis sempurna dan hewan metamorfosis tidak sempurna. Ibu kelas 5 Ibu tinggal, Ibu mau mengoreksi untuk kelas 4 dulu ya. Ayo yang kelas 5 dikerjakan. Cukup belum? Yuk, buat kelas 4 dan kelas 5 apakah sudah selesai semua kerjakannya? Sudah, Bu. Nah, yuk buat kelas 4 Ibu minta dari kelompok 1 maju. Yang kerjakan dari kelompok 1. Kita pakai garisnya ya. Yang berapa pagi yang 3 ini. Buat. Yang kelompok 2 ayo. Pintar semua anak kelas 4. Yuk sekarang yang kelas 5 yang termasuk hewan daur hidup hewan. Ayo siapa? Kelompok yang pertama Alda. Ketiga aja, Bu. Terus yang kedua siapa? Julian yuk. Yang termasuk metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yuk yang ketiga. Jeffrey sini, maju nak. Yuk buat kelas 5. Ibu apakah sudah paham semua tentang daur hidup hewan? Paham, Bu. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurnanya. Paham, Bu. Alhamdulillah kelas 4 dan kelas 5 sudah paham semua. Kelas 4 sudah paham di bilangan pecahan senilai